Pocari Sweat pertama kali diluncurkan oleh Otsuka Pharmaceutical di Jepang pada 1980. Setelah sukses di Jepang, Pocari Sweat mulai tersebar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Saat ini, Pocari Sweat merupakan minuman ion di berbagai negara. Namun perjalanan Pocari Sweat tidak semulus yang dibayangkan. Banyak kegagalan yang terjadi. Dari situlah kita bisa mengambil banyak hikmah pelajaran yang bisa kita petik, terutama dalam hal kewirausahaan. Ide minuman Pocari muncul pada tahun 1973 dari penanggung jawab pengembangan minuman perusahaan Roguro Harima. Ide ini muncul dari pengalaman pribadinya. Waktu itu, ia sedang berada di Meksiko. Di tengah perjalanan dinasnya, ia terkena diare yang cukup parah sehingga ia dirawat di rumah sakit kecil terdekat. Sayangnya, rumah sakit tersebut kekurangan air bersih, sementara cairan tubuhnya terus berkurang akibat diare. Untuk menggantikan cairan tersebut, dokter memberikan air soda. Masalah kekurangan air bersih sebetulnya dapat teratasi jika ada fasilitas infus di rumah sakit tersebut. Ia pun teringat akan seorang dokter yang melakukan operasi selama berjam-jam lalu meminum cairan infus untuk mengganti cairan tubuhnya yang terkuras. Namun, walau cairan infus ini bermanfaat saat diminum langsung, hampir tidak ada orang yang mau meminumnya karena rasanya yang sangat pahit. Dari situlah ia berpikir untuk menciptakan minuman infus yang mudah dikonsumsi oleh setiap orang. Sepulang dari Meksiko, Harima menemui atasannya Akihiko Otsuka, cucu dari pendiri Otsuka Group, untuk menyampaikan gagasan tentang cairan infus yang bisa diminum. Di luar dugaan, Akihiko berpendapat belum saatnya perusahaan mengembangkan minuman ini. 3 tahun kemudian, ada perubahan tren di masyarakat Jepang. Orang-orang mulai makin peduli dengan kesehatan, terlihat dengan banyaknya orang yang gemar berolahraga. Akihiko pun melihat bahwa masyarakat Jepang mulai membutuhkan minuman kesehatan. Ia memanggil Harima dan seorang peneliti Akahisa Takaichi untuk memulai mengembangkan minuman perusahaan. Akihiko memberikan arahan, yakni minuman kesehatan untuk menggantikan kandungan ion yang hilang bersama keringat. Oleh karena itu, komposisinya harus sama dengan keringat. Selain itu, minuman ini tidak boleh membuat orang bosan. Tugas mengembangkan minuman itu pun diserahkan kepada Takaichi dan Harima. Dengan menciptakan minuman pengganti ion tubuh, Otsuka akan dapat menyelesaikan masalah masyarakat. Namun, orang-orang belum tentu mau mengonsumsinya karena rasanya yang pahit dan tidak enak. Orang-orang akan merasa butuh jika minuman ini terasa manfaatnya dan rasanya enak. Takaichi mulai melakukan penelitian ramuan. Ia mengambil 2 jenis keringatnya sendiri. Keringat pertama ia ambil ketika berjalan-jalan di bawah terik matahari, sedangkan yang kedua ia ambil ketika berada di sauna. Keringat tersebut ia periksa kandungan ionnya. Ternyata natrium sebagai penyebab asinnya keringat. Karena minuman tersebut ditujukan untuk kehidupan sehari-hari, maka ia mengambil yang komposisi keringat hasil berjalan-jalan. Kadar garamnya lebih rendah. Berbekal minuman dengan komposisi keringat, Takaichi mengajukan ramuannya kepada Harima. Namun, rasanya pahit dan minuman itu masih sulit untuk ditelan. Harima pun meminta Takaichi untuk memikirkan ulang resep ramuan tersebut. Lebih dari 1000 jenis ramuan dicoba oleh Takaichi. Lebih dari 3 tahun ia gunakan untuk mengembangkan ramuan Pocari Sweat. Namun, rasanya belumlah memuaskan. Walaupun hasil penelitian ini belum memuaskan, perusahaan masih mendukung penelitian ini. Petunjuk pun datang secara kebetulan. Saat mencicipi ramuan terakhir, Akihiko mencicipi pula serbuk jeruk. Kedua minuman tersebut belumlah sempurna, namun terbesit dalam benak Akihiko untuk mencampurkan kedua minuman yang belum layak jual itu. Alhasil, rasa pahit alami dari jeruk dapat meretalkan rasa pahit dari ion-ion. Visi terbentuk terrealisasikan, yakni berupa produk minuman kesehatan yang rasanya enak. Masih ada satu masalah lagi, ada beberapa ramuan yang perlu dipilih dengan perbedaan konsentrasi gulanya. Perusahaan pun melakukan uji coba dan hasilnya responden memilih minuman dengan konsentrasi gula yang lebih tinggi. Namun Harima belum puas akan hasilnya. Harima yakin bahwa uji coba haruslah dilakukan terhadap orang-orang yang meminumnya setelah aktivitas. Oleh karena itu, ia mengajak timnya berolahraga naik gunung. Dengan kondisi beban yang kelelahan setelah beraktivitas, ternyata selera lidah kita berubah. Para peneliti menjadi lebih menyukai minuman yang rendah gula karena rasanya lebih menyegarkan. Riset uji coba menjadi lebih sesuai dengan target konsumen nantinya, orang-orang yang beraktivitas. Dengan dasar inilah ditetapkan ramuan yang kelak menjadi nama Pocari Sweat. Akhirnya 7 tahun setelah gagasan minuman Pocari Sweat muncul, Pocari Sweat mulai dipasarkan. Walaupun rencana memasarkan Pocari Sweat ditolak oleh direksi perusahaan, Akihiko bersikukuh untuk menjual Pocari Sweat.
Tim pemasaran pun berusaha menyebarkan produk melalui berbagai jalur distribusi. Masyarakat Jepang saat itu ternyata merespon negatif akan kedatangan Pocari Sweat. Rasa Pocari Sweat yang nanggung, manis tidak, asin pun tidak. Bahkan menyebabkan produk baru itu dijemooh oleh pembelinya. Rasanya tidak enak katanya. Ditambah lagi tidak ada pengecer yang mau menampung Pocari Sweat. Saat menerima laporan penolakan dari konsumen, Akihiko tak patah semangat. Ia memutuskan untuk membagi-bagikannya secara gratis. Ia sangat percaya bahwa keunggulan Pocari Sweat hanya bisa dilakukan setelah konsumen meminumnya berulang-ulang. Ia tak mau setengah-setengah. Prinsip kerja tuntas pun ia terapkan. Jumlah kaleng Pocari Sweat yang perusahaannya bagikan menjadi tak terbatas. Secara neraca keuangan, Pocari Sweat telah membuat perusahaan mengalami kerugian. Namun, Akihiko berpendapat bahwa Pocari Sweat menargetkan pasar yang belum pernah ada. Maka cukup wajar jika awalnya tidak bisa dijual. Oleh karena itu, yang terpenting adalah mensosialisasikan konsep produk secara tepat dibandingkan menjualnya. Ia percaya dengan begitu konsumen akan mengerti keunggulan dari Pocari Sweat. Dengan tidak memikirkan angkanya terlebih dahulu, penjualan pasti akan meningkat. Keputusan Akihiko memicu semangat bagian tim pemasaran. Tim pemasaran pun menganalisis orang-orang yang sebaiknya menggunakan produk tersebut. Mereka mempromosikan produk dengan membagikannya kepada yang berkeringat. Selain itu, setiap staf pemasaran menjelaskan konsep dan manfaat dari produk ini. Dengan ini, sosialisasi menjadi lebih efektif. Hasilnya, konsumen mulai mengerti manfaat dari Pocari Sweat. Namun, penjualan produk masih buruk. Otsuka mencatat kerugian 4 miliar yen. Tahun 1981, saat tim penjualan mulai menyerah, benih yang ditebar pun siap dipanen. Staf konsumen sudah menyadari keunggulan Pocari Sweat. Alam pun mendukung. Musim panas tiba, suhu lingkungan yang tinggi menyebabkan masyarakat Jepang menginginkan minuman yang menyegarkan. Tim pemasaran kewalahan, distributor dan pengecer-pengecer kehabisan stok. Penjualan meningkat. Pengorbanan selama tahun 1980 pun terbayar sudah. Penjualan tahun 1981 mencapai angka 26 miliar yen. Hingga kini, Pocari Sweat merajai pasar minuman kesehatan di berbagai negara. Sekian cerita teks sejarah tentang Pocari Sweat dari saya Eduardo Salvito Kristiadi mengucapkan terima kasih telah mendengarkan video saya.